Pernahkah kau mendengar tentang seorang pendekar yang kekuatannya mampu mengguncangkan tanah, namun hidupnya justru berjalan dalam kesunyian? Namanya jarang tercatat dalam naskah resmi kerajaan. Ia tidak mengejar tahta, tidak menagih hormat. Namun tanpa dirinya, perjalanan sejarah Pajajaran dan Raden Kian Santang mungkin tidak akan pernah mencapai arah yang dikenal orang hari ini. Dialah Mahesa Wulung, sang penjaga yang namanya bergetar dalam cerita para juru pantun, tapi nyaris hilang dari buku-buku sejarah. Pada masa akhir kejayaan kerajaan Pajajaran, ketika Prabu Siliwangi masih memerintah dari istana megah di Pakuan, masyarakat hidup dalam tatanan yang damai. Namun jauh dari pusat kerajaan, di desa kecil dekat Gunung Sawal, seorang anak laki-laki tumbuh dengan kekuatan yang tidak biasa. Ia lahir dari Dipa Samparan, mantan prajurit Pajajaran, yang memilih meninggalkan hiruk-pikuk istana setelah menyaksikan bagaimana ambisi bangsawan sering berujung pada pengorbanan rakyat kecil. Ibunya, Nyi Ragenda, dikenal memiliki kelembutan sejernih mata air dan serta kedekatan dengan alam yang membuat binatang liar tunduk dalam ketenangan. Sejak bayi, Mahesa sudah menunjukkan isyarat berbeda. Ketika ia menangis, genteng rumah bergetar. Ketika ia tertawa, ayam jago kampung terdiam seolah dihentikan kekuatan yang tak terlihat. Orang-orang desa berbisik. Ia membawa jejak para leluhur yang lama menghilang. Namun kekuatan luar biasa bukan anugerah yang datang tanpa ujian. Dipa Samparan melihat bahaya yang mengintai. Kekuatan dapat menjadi pedang bermata dua, menyelamatkan atau menghancurkan. Maka ketika Mahesa berumur 10 tahun, sang ayah membawanya naik ke puncak Gunung Sawal. Di sanalah pelatihan sejati dimulai. Setiap pagi sebelum embun mengering, Mahesa dihantam oleh angin dingin pegunungan sambil melakukan latihan pernafasan wajak angin, menyalurkan napas ke pusat tenaga dalam. Tangannya ditempa dengan memukul batang pohon pinus yang dilapisi getah keras. Kakinya digembleng dengan menapak batu-batu sungai berjam-jam sampai tulangnya terbiasa menahan beban bumi. Namun pelajaran paling penting bukan fisik. Kekuatan tanpa kendali akan memakan tuannya, ujar Dipa Samparan. Jika kau ingin menguasai dunia, kuasailah dulu hatimu. Di puncak kesunyian gunung itu, Mahesa bertemu Ki Ranu Handaka, seorang resi tua yang disebut-sebut lebih tua dari beberapa raja yang pernah memerintah Pajajaran. Dari Ki Ranu, Mahesa belajar tenaga dalam tingkat tinggi, ilmu-ilmu seperti sinar wulung, denyut tenaga yang mampu meredam serangan lawan tanpa menyentuhnya, bayang ganda, gerak secepat kabut yang menyisakan bayangan tubuh di udara, sasmita nalar sukma, kepekaan batin untuk membaca arah niat lawan sebelum tubuh bergerak. Namun, ada satu pelajaran yang tidak pernah tertulis dalam kitab manapun: semakin tinggi ilmumu, semakin dalam kesunyianmu. Semua berjalan dalam keseimbangan sampai suatu malam Mahesa bermimpi. Seekor harimau putih, lambang Pajajaran dan pertanda leluhur, menatapnya dari tengah kabut. Waktumu tinggal di gunung sudah selesai. Turunlah, dunia sedang berubah. Pertanda itu tidak salah. Di istana Pakuan, Prabu Siliwangi sedang menghadapi kekacauan batin. Putranya, Raden Kian Santang, merasakan panggilan spiritual yang berbeda dari ajaran Karuhun. Ia ingin mencari kebenaran yang lebih luas, kebenaran yang tidak hanya ada di tanah Sunda. Takdir kemudian membawanya pada perjalanan panjang yang kelak mengubah sejarah. Pada langkah awal perjalanan itu, Mahesa dan Kian Santang bertemu. Tapi pertemuan itu bukan penyatuan, melainkan adu jiwa. Di tepi sungai Cikaro, air mengalir dengan suara lembut, namun suasana justru tegang. Kian Santang menatap Mahesa dengan mata seorang pangeran yang membawa beban takdir. Mahesa menatap balik dengan ketenangan batu karang. Tidak ada kata. Tubuh bergerak lebih cepat dari pikiran. Gebrak! Tapak Kian Santang menghantam udara. Tenaga dalam memecahkan percikan air. Sungai menjadi kabut tipis. Dur! Mahesa membalas dengan sinar wulung, memukul balik gelombang tenaga itu tanpa menyentuh tubuh lawan. Udara mendesis, tanah bergetar, burung-burung terbang panik dari pepohonan. Pertarungan itu tidak memperebutkan kemenangan, tetapi menguji kedalaman batin. Di saat jurus bayang ganda membelah udara dan pukulan guntur mengguncangkan tanah, Mahesa melihat sesuatu di mata Kian Santang, sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan fisik, ketenangan yang muncul dari tujuan sakral. Ia menurunkan tangan. Kau tidak mencari kejayaan, kau mencari cahaya, kata Mahesa. Aku akan berjalan bersamamu.
Sejak saat itu, Mahesa menjadi bayang yang menjaga perjalanan Kian Santang. Bukan sebagai prajurit, bukan sebagai pengawal, melainkan penjaga keseimbangan. Ia menyaksikan bagaimana Kian Santang bertemu para ulama, belajar tentang keesaan Tuhan, dan bagaimana hati manusia dapat berubah ketika menerima ilmu dengan ketulusan. Sementara di Pajajaran, Prabu Siliwangi menghadapi pilihan terdalam dalam sejarah, mengikuti jalan putranya atau mempertahankan ajaran leluhur. Ketegangan antara keyakinan lama dan baru membelah bumi Sunda. Dalam badai perubahan, itulah Mahesa memilih langkah terakhirnya. Ketika misinya selesai, ia kembali ke Gunung Sawal. Tidak membawa apa-apa, tidak meminta apa-apa. Fajar menyingsing. Mahesa berdiri di sebuah batu besar. Langit menghangat. Tubuhnya terasa ringan. Seakan ia hanya mengambil satu langkah kecil dan menghilang dalam cahaya tipis. Yang tersisa sampai sekarang hanyalah tapak kaki yang terukir di batu. Dikenal sebagai batu tapak Mahesa oleh para juru pantun tua. Dan pertanyaan itu tetap menggema hingga kini. Apakah Mahesa Wulung mati? Tidak. Ia hanya kembali ke tempat cahaya berasal.